Ya, acara kita pada siang hari ini, yang pertama itu nanti pengantar dari Bu Titin, kemudian sosialisasi terkait dengan kegiatan ANBK, apa dan sebagainya, sampai dengan eh, kita akan sampai dengan jadwal pelaksanaan dan eh, di bagian ketiga itu nanti akan ada tanya jawab, yang jadi akan ada tanya jawab, lalu penutup, ya kita akan tutup dengan doa bersama. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, terima kasih untuk sudah bergabung, sudah join bersama pada siang hari ini dengan acara inti kita terkait dengan sosialisasi pelaksanaan ANBK, ya, untuk 45 peserta didik yang keterangannya itu sebagai yang utama, kemudian ada 5 teman kita yang akan menjadi cadangan, ya. Jadi totalnya itu harusnya 50, tetapi ada satu teman kita yang pindah sekolah sehingga totalnya 49. Nah, kita akan mengawali pertemuan ini dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, Berarti satu satu semangat, semangat Tarakanita. Tarakanita. Yes. Yes. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Ibu Titin. Kepada Ibu Titin, kami persilakan. Terima kasih Pak Ben. Selamat siang anak-anak yang terkasih. Salam sehat ya, salam semangat dari Bu Titin. Sudah lama juga tidak berjumpa karena Bu Titin sudah beberapa hari tidak masuk kegiatan di PJJ kelas 8. Pada siang hari ini, karena saya di ruangan itu ada orang lain yang di dalam satu ruangan dengan saya pakai masker ya, anak-anak, supaya semuanya aman. Semoga suara saya jelas. Siang hari ini kita berkumpul, ada satu hal tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ben, bagaimana nanti anak-anak semua yang ada di sini, harusnya anak-anak itu 49, ditambah wali kelasnya 5, ditambah saya dengan Pak Ben, mungkin yang lain itu ada 57 ya. Kalau hari ini itu yang hadir 48. Pasti ada yang belum bergabung. Mungkin karena vaksin atau apa yang lain. Mohon nanti Pak Ben juga bersama Bapak Ibu Wali kelas mengecek apakah sudah hadir atau belum. Nanti kalau pesertanya ditampilkan, mohon sekalian dicek ya Pak Ben. Seperti itu, supaya nanti informasi ini tersampaikan dengan baik. Anak-anak, yang jelas hari ini kita akan mendengarkan apa itu tentang ANBK. Pastinya masih bertanya-tanya juga apa sih itu ANBK, ujian atau bukan dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Ben. Tetapi yang Bu Titin perlu sampaikan bahwa yang pertama saya mengucapkan selamat provisiat bahwa anak-anak yang terpilih di sini ada 49 itu anak-anak yang terpilih secara sistem ya, yang memilih bukan sekolah tetapi secara sistem oleh pemerintah. Untuk apa? Yaitu untuk mewakili sekolah mengikuti ANBK. Jadi meskipun itu sesuatu yang baru, saya rasa tidak perlu takut ya. ANBK itu yang jelas bahwa untuk apa sih ANBK itu harus dilakukan? Fungsinya adalah untuk memetakan memetakan kualitas sekolah ya. Jadi yang dinilai bukan pribadi, tetapi yang dinilai itu adalah sekolah. Jadi nanti kalau anak-anak semua 49 atau 45 ya, yang jelas 45 nanti yang akan melakukan, itu kalau mengerjakan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kenaikan kelas, tidak ada hubungannya dengan ujian, jadi tidak perlu takut juga, tidak perlu stres juga ya, seperti itu. Tetapi pesan Bu Titin, juga pesan kami semua, meskipun demikian, yang kalian kerjakan itu sangat berpengaruh pada nama baik sekolah ya, karena nanti nilai sekolah itu tergantung apa yang kalian akan kerjakan. Jadi pesan Bu Titin, kerjakan dengan serius, dengan penuh tanggung jawab, karena saya yakin kalau kalian sudah sekolah ya, sudah 2 tahun ya di SMP Tarakanita 4 pasti akan sangat mencintai sekolah ya.
Bagaimana cara mencintai sekolah? Ya kerjakan soal ANBK itu dengan baik. Nanti ada soal survei. Kalau survei itu kan apa pertanyaan-pertanyaan yang kamu alami setiap harinya ketika mengalami pendampingan di sekolah. Ada survei karakter, ada survei lingkungan, kemudian ada soal-soal yang berkaitan dengan AKM ya, seperti itu. Nanti anak-anak semua untuk bisa mengetahui dan mengenal pastinya akan juga dianiaya dikenalkan. dengan bahasa India yang sama sekali tidak mereka mengerti. Tidak diketahui bukan sebelah korban jiwa akibat tindakan Inggris tersebut. Ya Bu. Ya dengarkan dulu Dek, jangan buka yang lainnya. Ya, soalnya ada Maaf, suara yang lain. Ya, terima kasih. Ya, saya ulangi ya. Jadi nanti kalian akan mengenal soal-soal yang berkaitan dengan AKM literasi, numerasi. Ya, ikutin itu supaya nanti kalian tidak juga kaget apa sih soalnya seperti apa dan sebagainya. Jadi sekali lagi pesan Bu Titin, meskipun itu tidak tidak ada kaitannya dengan kenaikan kelas, ujian dan sebagainya, tetapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena itu akan membawa nama baik sekolah. Kalau ada yang tidak jelas atau apa, silahkan ditanyakan. Jangan sampai nanti anak-anak terkendala, kemudian diam saja sehingga semuanya atau ada yang tidak lancar dalam pelaksanaan. Itu saja pesan dari Bu Titin ya. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga dengan mengikuti sosialisasi ini dengan baik, harapannya nanti ketika pelaksanaan itu juga baik. Nanti komunikasikan dengan orang tua. Oh ini saya terpilih, berarti terpilih secara sistem. Jadi ya sudah kepercayaan itu ditunjukkan dengan baik dengan mengerjakan ANBK dengan baik, serius dan penuh tanggung jawab. Itu saja dari Bu Titin. Terima kasih Pak Ben. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titin untuk pengantarnya. Jadi anak-anak ingat baik-baik bahwa dari 522 peserta 521 peserta didik, Anda itu terpilih sebagai peserta ANBK. Ya, jadi itu paling tidak itu Anda membawa nama sekolah, itu paling tidak pesan dari Bu Titin terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Anda dengarkan, dan tentunya dicamkan dan nantinya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dari sekolah. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu terkait dengan sosialisasi kegiatan ANBK yang nantinya akan kita laksanakan baik di bulan ini maupun di bulan September nantinya. Ya. Baik, kelihatan ya. Yang pertama, kita akan coba sedikit memahami apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional. Ya. Nah, asesmen nasional itu artinya program penilaian terhadap mutu sekolah. Tadi Bu Titin sudah menyampaikan bahwa apa yang nantinya Anda kerjakan itu paling tidak itu akan sedikit menjadi gambaran tentang mutu sekolah kita, mutu pelayanan yang diberikan oleh sekolah, dalam hal ini mungkin dari Bapak Ibu guru, lingkungan di mana tempat Anda berada, ya nanti kita akan coba lihat selanjutnya. Dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, yang meliputi literasi, ya, yang saya kira ini pernah disampaikan oleh Pak Jati kalau tidak salah, waktu itu pernah kita sampaikan sosialisasi ini. Kemudian yang kedua itu terkait dengan numerasi, lalu yang ketiga itu terkait dengan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, ya, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, informasi-informasi tersebut itu nantinya diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu dari AKM, ya, jadi asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, yang itu nanti akan dalam 3 hal ini nanti akan itu menjadi proses ketika Anda mengerjakan soal-soal. Jadi nanti akan bersinggungan dengan ketiga hal ini. Kemudian
Dasarnya apa ya? Kenapa dilakukan ANBK ya, asesmen nasional ini ya. Ini sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maaf keliru nolnya ya. Itu di pasal 57 dikatakan di sana bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Ya, jadi secara nasional juga akan dilihat kualitas atau mutu pendidikan kita terutama di Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas ya, penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini tentunya pemerintah atau dinas pendidikan tentunya secara khusus. Kemudian di pasal 59 dikatakan di sana bahwa pemerintah dan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi apa yang asesmen yang nanti atau penilaian yang nanti Anda ikuti atau yang nantinya Anda kerjakan itu juga menjadi titik tolak atau paling tidak itu melihat sedikit kualitas sekolah kita ya. Jadi tadi Bu Titin sudah menyampaikan bahwa 2 tahun berjalan ini mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu yang lebih ya dari Tarpap ya. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang tadi bahwa AN itu hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak dari kelas 8 ya. Jadi kita fokus di kelas 8. Lalu hasil atau dampak yang nantinya diharapkan adalah bahwa tadi Bu Titi sudah menegaskan bahwa AN itu bukan evaluasi individu siswa, itu perlu menjadi patokan. Makanya tadi Anda tidak perlu khawatir nanti di bagian akhir saya akan mengatakan bahwa tidak perlu Anda harus les privat dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua bahwa hasil AN ini dapat ditindaklanjuti oleh sekolah nantinya. Kemudian bahwa hasil yang lain itu bahwa tidak menambah beban siswa kelas 6 atau 8 dan 9. Jadi tidak digunakan juga untuk PPDB nantinya Anda di kelas 9. Itu juga tidak demikian ya. Nah, itu terkait dengan dasar kenapa ANBK itu dilaksanakan ya. Kita akan masuk ke peserta, namun sebelum ke slide ini kita akan hening sejenak untuk berdoa Angelus dulu ya. Ya, ini kita bisa berdoa ya, ini kita 8C4 doa Angelus. Nah. Silakan nih kita. Masih di mute, Nak. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih nih kita. Baik, saya lanjutkan terkait dengan peserta ya. Nah, untuk kepesertaan itu jadi jenjang SMP itu memang diambil dari kelas 8 ya, maksimal itu 45 siswa ditambah dengan 5 siswa cadangan.
Nah, lalu di keterangan di sini disampaikan bahwa siswa itu berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud atau oleh sistem. Tadi Bu Titin sudah menyampaikan. Jadi memang sistem itu secara acak lalu memunculkan DNT yang daftar nominasi tetap siapa-siapa yang akan mengikuti asesmen ini. Ya, jadi asesmen kita itu nanti berbasis komputer. Ya, makanya nanti disebut dengan ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer. Ya. Maka pastinya akan menggunakan komputer dan tentunya dengan jaringan internet, ya. Jadi semi online, ya. Di tempat kita itu nanti akan secara semi online. Lalu AN itu diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki itu secara kita kan punya NPSN, ya. Jadi 20107157 itu, ya. Lalu itu terkait dengan kepesertaan. Lalu di slide berikutnya itu saya akan sekaligus ini memastikan kehadiran, ya. Mudah-mudahan sih di data yang ada di partisipan ini ada 53, mudah-mudahan itu semuanya sudah hadir. Ya. Baik, untuk kelas, ya, dari 8 compassion itu ada Abigail hadir, ya. Yang disebutkan namanya bisa langsung jawab hadir, ya. Bintang, kemudian hadir, Daniel Hasian, lalu Daniel Hasian ada, ya. Diego Jeremy, Eduardo Alexander, hadir Pak. Jessica Harjadi, Hadir Pak. Maria Eliseva, Hadir Pak. Sain Cornelia, Hadir, lalu Pak. Yohanes Devan, ya, itu dari Lengkap 8 Pak, compassion lengkap. Ya. Lengkap Pak Ben. Lengkap, ya, terima kasih Bu Sisil. Kemudian yang kelas 8 celebration itu yang pertama Alessandra Konstantin, Hadir Pak. Anastasif Dandre, hadir Pak. Carlot, Hadir Pak. Tinolsa, Hadir Pak. Ezekiel, Hadir Pak. Gabriel, Hadir Pak. Nadine, Hadir Pak. kemudian Samantha, ya. Hadir Pak. Baik, terima kasih, berarti 8 celebration lengkap. Kemudian 8 kompeten, Airin Hadir Pak. hadir, ya, tadi, ya. Binsar, Christian, Benjamin, Hadir Pak. Grace Haron, Hadir Pak. Iskia, Iswari tadi ada, saya lihat. Kenneth Aurelio, Hadir Pak. Lumban Tobing, Michael Badia, Hadir Pak. Rafael Jonathan, Regina Elvania, Hadir Pak. Sydney. Hadir Pak. Ya, catatan untuk Sydney, Sydney nanti ikut sebagai nanti menggantikan atas nama Jeremia Putra Sakti, ya. Jadi Sydney ini nanti yang akan menggantikan, jadi nanti totalnya menjadi 45. Ya, karena Jeremia itu memang keterangannya utama, tetapi karena yang bersangkutan itu pindah sekolah, maka nanti Sydney yang menggantikan, ya. Kemudian Tara, Hadir Pak. William Carstens ada, ya. Kemudian 8 conviction itu ada Angel, Hadir Pak. ada Brigita, Hadir Pak. Bonasya tadi ada, Claudia, Hadir Pak. Daniel, Hadir Pak. Gisela, Hadir Pak. Tiara, Maria Vanessa, Hadir Pak. Nikita tadi ada, William Mateo, Hadir Pak. hadir, ya. Baik, terima kasih. Kemudian di 8 creativity ada Abigail, Hadir Pak. Anselmo Bagus, ada Joyrer, Hadir Pak. ada Benedict Abimanyu, Hadir Pak. Selena. Halo Selena. Izin vaksin Pak. Oh, izin vaksin, ya. Oh, ini anaknya Pak Bewan, ya. Federico. Ini saya hubungi udah diberitahu tidak masuk ini Pak. Baik. Maika. Hadir Pak. Made Marcel, ya. Hadir Pak. Maria Anastasia. Hadir Pak. Ya, jadi kurang lebih ada 4 atau 5 tadi, ya, yang tidak hadir. Jadi mudah-mudahan ini nanti slide-nya akan kita copy untuk di-share-kan kembali. Baik, itu terkait dengan kepesertaan, ya. Jadi totalnya itu ada 49, ya, karena satu pindah sekolah, ya. Jadi dari ke-49 ini nanti 45 itu akan sebagai utama tadi yang
menggantikan yang Jeremy, kemudian yang 4 yang lainnya itu nanti sebagai cadangan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan bentuk AKM. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya kira Pak Jati juga pernah menyampaikan, lalu mungkin sempat ada beberapa teman kita itu yang mewakili waktu itu. Nah, asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimal untuk literasi, numerasi, jadi literasi numerasi itu satu, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, jadi ada 3. Nah, jadi ketiganya itu diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pendidikan. Jadi berdasarkan informasi yang nanti Anda berikan itu akhirnya akan mendorong perbaikan mutu pendidikan tentunya ya. Nah, untuk AKM literasi numerasi, ya, literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Ya. Jadi harapannya bahwa membaca dan berhitung boleh kita katakan seperti itu sebuah habit sebenarnya, ya, sebuah habit yang diperlukan seseorang ya dalam hidupnya. Ya. Jadi para filsuf mengatakan bahwa belajar itu memang sepanjang hidup, ya, tidak ada akhir. Ya, sampai menjelang wafat pun hidup ini harus perlu dipelajari. Ya. Nah, pengukuran literasi dan numerasi itu mendorong guru ini untuk gurunya. Ya. Jadi untuk kalian di atasnya, lalu yang bagian bawahnya itu memang untuk Bapak Ibu guru. Ya. Jadi literasi dan numerasi mendorong Bapak Ibu guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar. Ya. Daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Jadi pengetahuan yang banyak tetapi tidak dikuasai oleh Anda juga percuma. Ya, jadi kalau pengetahuannya sedikit tetapi itu Anda kuasai, itu yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, itu survei karakter. Nah, karakter itu sulit diukur secara mendalam. Ya. Perlu dipahami di sini bahwa sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Ya. Namun demikian, survei karakter itu dapat memberi informasi berharga tentang sikap, kemudian nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi apa yang nantinya Anda berikan jawaban itu juga menjadi profil Anda, ya, gambaran tentang jati diri Anda, ya, sejauh mana karakter Anda dibentuk selama berada di Tarpat, ya, dengan kata lain seperti itu. Kemudian bahwa lebih lanjut bahwa survei karakter ini juga nantinya memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Jadi nanti dalam penilaian kalau memang itu arahnya semakin baik ya kita bersyukur. Tetapi kalau agak sedikit berkurang maka itu juga menjadi acuan bagi sekolah untuk memperbaiki diri, terutama kami dari Bapak Ibu guru tentunya ya, dalam mendampingi kalian. Ya. Dan ini mencakup dimensi baik dari segi kognitif, ya, afektif dan spiritual. Ya, jadi tiga-tiga ini berkesinambungan, tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi di akal budi, lalu emosional, dan juga spiritual. Kemudian yang ketiga, itu survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini nantinya itu mengukur yang pertama, kualitas pembelajaran. Ya, jadi lingkungan itu artinya, karena kita saat ini masih PJJ ya, Anda saya kira itu sudah 2 tahun berturut-turut ini memang masih di rumah ya, jadi memang ketika kalau ditanya tentang situasi sekolah saat ini ya saya kira mungkin masih sedikit mengambang ini ya, tetapi mungkin akan arahnya lebih pada soal pelayanan Anda ketika PJJ ini ya. Lalu iklim keamanan dan inklusivitas ya sekolah serta refleksi guru dan perbaikan praktik pengajaran ataupun latar belakang keluarga peserta didik ya. Nah, lebih lanjut bagi sekolah bahwa informasi survei lingkungan belajar ini akan berguna melakukan diagnosa masalah, ya, analisis masalah tentang dan juga perencanaan perbaikan pembelajaran baik oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun juga dinas pendidikan secara keseluruhan. Ya. Jadi dengan kata lain disimpulkan di sini bahwa asesmen nasional itu nanti menghasilkan potret komprehensif menyeluruh yang berguna bagi sekolah dan juga pemerintah tentunya untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan nantinya. Nah, itu terkait dengan bentuk AKM. Nanti Anda akan saya ajak masuk di latihan soalnya nanti kita akan coba lihat nanti ya. Lebih lanjut terkait dengan instrumen dari AKM itu sendiri. Nah, bentuk soalnya itu memang objektif
pilihan ganda seperti yang mungkin biasa kita lakukan dalam penilaian akhir tahun atau penilaian semester PAS. Lalu ada PG kompleks. PG kompleks itu bisa jawaban lebih dari satu itu ya. Atau juga menjodohkan dan juga isian singkat ya. Dan yang kedua adalah bentuk soal non objektif itu lebih kepada uraian ya. Nah, itu kurang lebih sedikit gambaran tentang ini. Jadi seperti dalam gambaran ini ya, di siswa itu akan meliputi, jadi seperti tadi sudah disampaikan, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan asesmen ini ya, jadi 2 tahun lalu kalau tidak salah. Demikian juga dengan kepala sekolah. Ya. Jadi asesmen ini memang dikatakan nasional karena memang berlaku untuk semua sekolah. Kemudian yang berikutnya untuk pelaksanaan ya. Jadi untuk moda pelaksanaannya itu tadi sudah saya sampaikan dikatakan ANBK. Jadi berbasis komputer dan nantinya untuk kita itu semi daring ya. Di semi daring itu maksudnya nanti proktor ya di server proktor itu nanti terkoneksi dengan jaringan internet, sedangkan klien atau pesertanya itu memang akan secara lokal, jadi tidak akan tersambung dengan internet. Jadi yang internet hanya proktor atau server untuk server pusat atau server untuk yang dipegang oleh Bapak Ibu proktor ya. Kemudian yang kedua bahwa berbagai sarana prasarana resource sharing dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian nantinya itu akan ada simulasi asesmen nasional ini. Jadi nanti tanggal 23 sampai 26 itu kita akan pilih di antara 4 hari ini ya. Jadi kita akan pilih salah satu hari, hanya bahwa dari edaran terakhir itu bahwa tidak menghadirkan peserta didik di sekolah, sehingga itu nanti kita masih menunggu apakah regulasi ini nanti akan berkembang terus. Jadi karena tiap hari itu selalu ada berubah. Kadang mungkin ditetapkan bahwa siswa harus masuk atau nanti gurunya yang mengerjakan dan sebagainya. Jadi regulasi ini terus berkembang ya, karena situasi saat ini masih PPKM ya. Kemudian jadwal ANBK itu sendiri itu akan berlangsung di tanggal 27 sampai dengan 30 September ya, jadi bulan depan. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa memang tidak ada persiapan khusus ya. Anda harus pelajaran tambahan dan sebagainya itu memang tidak ada ya. Kemudian ini yang pelaksanaannya jadi secara keseluruhan seperti ini ya. 27 sampai 30 September. Nah, kemudian setiap peserta itu akan menempuh asesmen selama 2 hari dengan jadwal sebagai berikut ya. Jadi di hari pertama dilihat saja ini ya. Yang jenjang SMP ya. Nah, untuk hari pertama itu tes literasinya kurang lebih 75 menit ya. Lalu ada survei karakter 20 menit. Lalu ada tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sorry, ini jenjang, maaf ini ya. Saya ulangi kembali, keliru ini ya. Jadi hari pertama untuk jenjang SMP itu tes literasinya 90 menit. Jadi ini yang di atas ini untuk SD, yang di bawah ini yang untuk SMP, SMA. Kemudian yang kedua, survei karakternya 30 menit. Jadi totalnya waktunya itu 120 menit. Kemudian di hari kedua, itu tes numerasinya 90 menit, lalu survei lingkungan belajarnya 30 menit. Ya. Jadi kita membutuhkan 2 hari untuk pelaksanaan ini. Ya. Kemudian, yang berikutnya, ya. Untuk latihan soal, itu kalian bisa mengakses di link ini. Ya. Akan saya share-kan di chat supaya anak-anak bisa mencobanya sekarang, bisa langsung membukanya sekarang. Ya, bisa diklik di situ ya. Nah, ketika Anda mengklik
link tersebut itu akan muncul seperti ini anak-anak. Ya, seperti yang saat ini saya tayangkan. Lalu di sini ya, ada penjelasan. Jadi ada file-file AKM. Jadi apa itu AKM itu ada di sini juga menjelaskan. Lalu video sosialisasi seperti yang saat ini saya sampaikan itu ada di sini semua ya, seperti yang tampil di halaman awal ini ya. Kemudian kita akan coba klik di contoh soal ya, ini. Ini contoh soalnya, ini sudah ada. Jadi nanti Anda ambil yang level 4 untuk kelas 7, 8 ya di sini. Jadi akan muncul di sini ya. Jadi misalnya kita akan ambil contoh, misalnya numerasi. Ya, maka akan muncul di sini ya. Lalu di sini ada soalnya ya. Ya misalnya di sini ya. Jadi ini kalian bisa jadi sambil menunggu waktu simulasi push manager.kemdikbud.go.id / AKM ini /AKM ini itu bisa kalian buka dan mempelajari ini ya. Jadi ada numerasinya, kemudian ada literasi teks fiksinya. Itu bisa ditemukan di sini ya. Jadi di sini ada misalnya ada setiap indikator itu ada berapa soal yang ditayangkan di situ. Misalnya di bahasa literasinya ada muncul seperti ini. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing bulu, misalnya itu ya. Kemudian literasi teks informasi ya, tadi fiksi lalu sekarang informasi ya. Misalnya menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana ya. 5W1H kalau tidak salah ini ya, pada teks sastra dan teks informasi yang terus meningkat. Misalnya kita ambil lihat soalnya. Ya. Jadi silakan nanti dibuka lalu bisa dipelajari di sini ya. Itu terkait dengan waktu yang ada ini Anda bisa gunakan untuk membuka dan mempelajari ya. Terutama yang terkait dengan numerasi dan literasi ya. Apakah sampai di sini mungkin akan ada pertanyaan? Lalu ini yang uji coba, melakukan uji coba secara mandiri ya. Saya ulangi kembali ya. Jadi tadi itu ada contoh soalnya ya. Jadi penjelasan lalu ada contoh soal, lalu ini kalau Anda ingin melatih ya, maka silakan diklik di sini. Lalu silakan memilih jenjangnya ya. Misalnya jenjangnya karena kita SMP maka klik SMP. Lalu oke, lalu lanjutkan. Ya. Ya. Ini harus memasukkan nama ya. Baik, mohon maaf yang ini mungkin belum keluar, yang pesertanya belum keluar ini ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan untuk memasukkan di sini itu nanti menyesuaikan dengan nama peserta, lalu tanggal lahir, lalu tokennya itu nanti akan informasi dari proktor itu nanti ya. Di pada saat pelaksanaan ini, lebih pada saat pelaksanaan ini ya. Baik, itu terkait dengan latihan soal yang bisa diakses di link tadi ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa diakses di sana. Lalu lebih lanjut tentang tadi asesmen itu apa? Tadi yang ini yang tampilan di dalam link tadi ya. Jadi link tampilan dalam link tadi seperti ini. Jadi
untuk bisa memahami lebih jauh tentang AKM bisa dibuka di sana. Ya, lalu penjelasan umumnya di sana dikatakan tentang bahwa lebih dari 500 soal AKM akan untuk publik. Jadi ya kurang lebih ada 500 soal AKM itu memang ada di di link tadi. Lalu ada buku saku, lalu ada video panduan, sampel cadangan, video infrastruktur, dan seterusnya. Ya. Lalu ada menu coba AKM. Ini memang diperuntukkan untuk peserta didik. Ya. Jadi murid mencoba satu set soal literasi. Lalu setiap set soal itu akan terdiri dari 5 format butir soal. Jadi ada PG, lalu PG kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian ya, dengan satu stimulus masalah. Lalu di bagian akhir murid akan mendapatkan tabel yang akan menyandingkan jawabannya dengan kunci jawaban. Ya, jadi ini mencobain nanti dari proktor akan melihat lebih jauh dulu nanti teknisnya seperti apa itu nanti kita akan informasikan dalam grup. Maka nanti anak-anak itu kami minta join di WA group yang nanti akan saya sharekan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan persiapan. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin ya bahwa murid dan guru memang tidak perlu ada persiapan khusus seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita merefleksikan, memperbaiki mutu pendidikan ya. Jadi termasuk Anda juga merefleksi diri ya. Sejauh mana Anda mengikuti pendidikan di Tarakanita, lalu sejauh mana Anda mendapatkan pendidikan itu ya. Ya jadi untuk Anda sebagai peserta didik, demikian juga dengan Bapak Ibu guru, ya. Jadi untuk murid memang tidak perlu ada persiapan khusus, ya. Jadi tidak perlu ada pelajaran tambahan ataupun les privat terkait dengan itu. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru, ya. Jadi tentunya akan meningkatkan kemampuan melakukan asesmen atau penilaian serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dari kalian, ya. Kemudian dari sekolah pun akan memfasilitasi tentunya ya untuk melakukan refleksi, perbaikan pembelajaran dan menggunakan hasil asesmen yang nantinya Anda ikuti itu sebagai bagian dari evaluasi diri dan tentunya akan perencanaan ke depan perbaikannya seperti apa. Dan untuk Bapak Ibu orang tua kalian tentunya tidak perlu mencari bimbel atau buku-buku latihan HN ya. Jadi tentunya lebih baik mendorong kalian untuk lebih membaca ya seperti dikatakan tadi bahwa literasi dan numerasi itu bagian terpenting dalam hidup ini. Ya, kita sejak lahir itu sudah memang dihadapkan dengan literasi dan numerasi. Anda lahir tanggal berapa itu sudah berhubungan dengan numerasi ya. Lalu ditulis dengan bagaimana itu kan sudah berhubungan dengan ditulis di mana sebagai dokumen itu kan sudah sebagian dari literasi sebenarnya. Ya literasi itu hidup kita itu adalah kurikulum vitae itu sendiri. Ya, di mana dalam kurikulum vitae itu juga memuat numerasi kita sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini nanti silakan join di WA group nanti akan saya sharekan supaya Anda join di sana sehingga segala informasi terkait dengan nanti yang tadi menu untuk latihan AKM itu nanti dari Pak Victor itu nanti akan bisa menginformasikan sebagai proktor ya. Jadi nanti dalam pelaksanaan ANBK ini nanti teknisinya itu nanti dibantu oleh Pak Mariadi, lalu sebagai proktornya itu nanti oleh Pak Victor ya. Lalu saya dan Bapak Ibu yang lainnya itu nanti dalam bentuk dukungan moral dan juga dalam kaitan dengan doa. Tentunya kita mendoakan supaya literasi asesmen nasional ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk pertanyaan atau mungkin dari Bu Titin mau melengkapi yang mungkin saya terlewatkan. Silakan. Sudah lengkap sih Pak Ben, hanya nanti anak-anak tidak usah khawatir bahwa kok sendiri, nanti tetap nanti Bu Titin juga mengikuti untuk survei apa tuh yang belajar itu, lingkungan belajar, Bapak Ibu guru juga demikian. Jadi pesannya Bu Titin, kalau yang di soal AKM, baik yang literasi maupun numerasi itu kan untuk bisa mengerjakan dengan baik tentunya perlu dibiasakan. Nah, untuk bisa menjadi biasa bagaimana? Tadi Pak Ben sudah menjelaskan ya, ada latihan. Karena kan itu
mungkin sudah pernah tahu tetapi belum biasa untuk mengerjakan. Jadi latihan untuk bisa membaca dengan teliti, membaca dengan baik, kemudian menganalisis dan memilih. Jadi link yang ada tadi saya pesan pada anak-anak untuk bisa dicoba, dilatih. Kemudian kalau tidak mengerti boleh bertanya ya pada Bapak Ibu wali kelas juga boleh, pasti tahu tentang apa itu AKM ini. Jadi sekali lagi kalau tadi dari awal Bu Titin pesan meskipun tidak berpengaruh pada kenaikan kelas, tetapi karena ini membawa nama baik sekolah, kualitas sekolah, maka dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, serius, begitu ya, supaya nanti semuanya baik adanya. Nanti kami siap membantu kalau anak-anak mengalami kesulitan, terutama dalam mengerjakan soal yang AKM literasi numerasi. Begitu tambahnya Pak Ben. Oke. Ya. Terima kasih Bu Titin. Mungkin dari Bapak Ibu wali kelas mungkin ada yang mau memberikan masukan atau dari anak-anak. Kalau ada yang mau bertanya boleh di chat, boleh bertanya langsung. Silakan. Ya, anak-anak boleh bertanya kalau ada yang masih belum jelas. Oh ya, satu lagi Pak Ben mungkin, jadi karena kita itu masih masa pandemi ya anak-anak, jadi kadang keputusan kebijakan dari pemerintah itu bisa saja bergeser waktunya. Jadi anak-anak juga perlu siap untuk itu. Sudah diinfokan kemarin misalnya simulasi tanggal 23, oh ternyata ada pergeseran lagi. Atau karena di bulan September masih belum memungkinkan, maka digeser lagi. Itu bisa terjadi. Jadi setiap nanti ada perubahan, pasti nanti Pak Ben, Bu Titin pasti akan segera menyampaikan. Tetapi saya mengharap anak-anak siap karena kita masih masa pandemi dengan begitu cepat kadang perubahan-perubahan itu terjadi. Itu boleh bertanya kalau ada yang tidak jelas. Bapak Ibu wali kelas juga boleh bertanya supaya nanti jelas yang ada di link Zoom ini juga boleh bertanya lah apa saja. Pak Ben mau bertanya, kalau anak yang statusnya cadangan itu bagaimana Pak? Baik Bu Kurnia, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi status cadangan itu nantinya akan menggantikan yang utama seandainya pada saat asesmen itu berlangsung, yang utama tidak hadir. Ya. Ini misalnya karena sakit, maka yang nomor terdekat, jadi tadi misalnya nomor paling awal dari peserta cadangan itu yang nanti menggantikan. Ya, jadi misalnya tadi itu 46 kalau tidak salah itu yang nanti menggantikan Jeremy. Kemudian yang seandainya masih ada yang tidak hadir, maka yang nomor berikutnya 47 begitu, dan seterusnya sampai dengan nomor yang 50. Mungkin Bu Titin mau menambahkan? Sementara memang dari pusat informasi ANBK memang seperti itu, jadi akan menggantikan yang seperti itu Bu. Jadi yang cadangan memang untuk mengantisipasi seandainya ada peserta pada hari pelaksana itu tidak hadir. Jadi tentunya sekolah sangat berharap yang sudah utama ini mudah-mudahan sih bisa ikut semuanya ya. Betul. Begitu Bu Kurnia sudah jelas ya. Sementara info dari dinas seperti itu. Jadi meskipun yang cadangan sih tetap bersiap kalau nanti ternyata ada pada saat pelaksanaan mungkin ada teman yang lagi kurang sehat karena pandemi kan nggak boleh datang, ya digantikan cadangannya. Seperti itu juga bisa terjadi. Lalu mungkin informasi teknis, seandainya memang peserta didik akan ke sekolah itu memang nanti itu akan dibagi dalam 3 ruang ya. Jadi berbasis komputer, maka kita akan set itu satu ruang itu 15 orang ditambah satu komputer cadangan, lalu dibagi 3 ruang ya. Jadi dengan satu server utama. Ya. Jadi kalau seandainya memang nanti akan dilaksanakan di sekolah ya, tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang memang harus
dipenuhi ya, terutama berkaitan dengan kesehatan. Jadi pastinya yang sehat itu yang mungkin akan boleh diizinkan ya, yang akan ke sekolah tentunya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Titin, memang kita sambil menunggu kebijakan ya. Jadi memang tadi jadwalnya sudah ada, tetapi tidak serta-merta itu sebagai harga mati ya, tidak sebagai harga mati untuk pelaksanaannya. Bisa saja akan berubah, jadi makanya nanti kita akan lihat itu. Ada lagi anak-anak mungkin mau bertanya? Oke, tambahan aja Pak Ben. Bu Sisil silakan. Jadi yang pertama kemarin memang langsung ada anak yang japri saya. Kok saya dipilih Bu? Kemampuan saya kan nggak seberapa. Jadi anak-anak harus tahu pilihan ini acak dari data Dapodik, ada dari penghasilan orang tua, ada pekerjaan orang tua, ada tempat tinggal, ada berbagai hal yang membuat kalian tuh terpilih. Jadi nggak usah minder, saya nggak pinter, saya semuanya sama-sama berjuang. Ya itu yang pertama. Karena ada orang tua juga, kenapa anak saya nggak masuk KNBK? Nah itu juga saya terangkan juga di grup kelas. Jadi semua yang di sini ada yang terpilih ya, yang terpilih dari sekian 521 anak Tarakan Hitam 4. Jadi kalian adalah duta sekolah lah. Itu yang pertama. Jadi harus kita harus berbangga hati, kemudian dengan sepenuh hati kita ikuti. Kemudian yang utama dan cadangan itu sama berjuangnya ya. Jadi yang cadangan tetap akan menjadi nanti yang utama ketika teman-teman yang utama itu berhalangan. Jadi statusnya sama ya, hanya yang diutamakan yang memang terdapat di list utama. Kemudian menggarisbawahi hari ini yang pertama isi daftar hadir ya Nak, ada di chat. Kemudian join WA group, ada di chat. Kemudian dicatat itu yang untuk belajar yang Puspenjar. Nah, di situ ada literasi sama numerasi. Literasi bisa tanya ke tim bahasa Indonesia kalau ada yang belum jelas. Ada Bu Cica, ada Bu Sisil, ada Pak Anton. Numerasi bisa ke tim matematika, ke IPA, atau apa ibu guru lainnya yang kira-kira memang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di Puspenjar itu sudah disediakan contoh soal dan latihan soal. Jika belum jelas lagi, ya Bapak Ibu guru di sini siap untuk membantu menjelaskan. Mungkin pakai jam konsul yang siang jam 1 sampai jam 2 sebelum ekskul. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, nggak cuma anak-anak yang 49, tapi semua Bapak Ibu guru mendukung kalian sebagai duta sekolah untuk ANBK ini. Gitu ya. Itu Pak Ben, Bu Titin ya. Terima kasih Bu Sisil, sudah jelas banget itu, sudah diteguhkan pasti mendukung. Terima kasih Bu Sisil ya untuk mengingatkan dan menegaskan sedikit beberapa poin. Masih ada Bapak Ibu yang lainnya? Pak Jati barangkali mungkin mau menambah Pak Jati. Cukup jelas Pak Ben. Cukup jelas ya, baik. Untuk yang hari ini nggak hadir, nanti diinfokan ya, mohon Bapak Ibu Wali kelas ada slide yang bisa disampaikan Pak Ben bagi yang hari ini tidak hadir, takutnya nggak ngerti. Ya baik Bu. Ada 2 izin vaksin, 1 tanpa keterangan menurut saya. Itu saja. Ayo boleh bertanya ini anak-anak kalau ada yang masih ragu. Jeremy mau tanya nggak Jeremy? Nanti masih sekali kok lagi saya ya. Boleh bertanya apa aja boleh. Ya tanya-tanya, boleh bertanya Nak. Ya. Buna kenapa? Ini kameranya kenapa Buna? Sinyal saya naik turun Bu, adik saya juga pakai. Buna mau tanya apa? AKM-nya itu kita datang ke sekolah buat ikuti ujiannya gitu. Datang ke sekolah. Itu aja pertanyaannya? Iya, Bu. Oke, Pak Ben, Buna nanya nih, apakah AKM datang ke sekolah? Sebentar ya, Buna, dijawab Pak Ben. Ya. Baik, Bona. Jadi memang dari dinas itu memang menghendaki peserta didik itu ke sekolah, ya. Jadi tadi Pak Ben sudah menyampaikan, maksudnya supaya apa? Karena memang akan menggunakan server dan juga ada kode password ya, ada yang namanya kita sebut dengan token itu. Jadi memang dari dinas itu menghendaki itu peserta didik itu memang ke sekolahnya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tentunya kita akan melihat dengan situasi saat ini ya, bahwa saat ini memang masih PPKM sehingga memang ada pembatasan sana sini.
Dan tentunya ada syarat-syarat yang kamu harus dipenuhi, misalnya harus ada punya kartu vaksin dan sebagainya ya. Jadi terutama yang kartu vaksin, jadi memang kami sangat berharap semua anak yang ada di terpilih ini mudah-mudahan sih semuanya sudah divaksin, sehingga sananya itu ada persyaratan bahwa harus menunjukkan kartu vaksin, artinya bahwa kalian sudah mengikuti ya, mengikuti vaksin itu. Satu lagi Pak, Ya, tanggal AKM-nya kapan Pak? Jadi untuk tanggal utamanya itu memang tadi sudah kami sampaikan, itu 25. Sebentar ya. Ya, 20, yang 27 sampai 30 ya. Jadi itu untuk tanggal jadwal ANBK-nya. Kalau simulasinya memang di daftar terbaru tadi, di informasi terbaru tadi memang akan dibuat ada 2 jadwal, hanya memang makanya tadi saya sudah sampaikan mungkin akan ada perubahan ya. Kalau sananya akan ada perubahan, maka akan segera saya sampaikan informasi itu di grup. Ya, jadi misalnya hari ini itu sudah memang informasi itu memang sudah disampaikan berubah lagi, itu misalnya terkait dengan jadwal simulasinya itu ada 2 opsi nanti ya, itu nanti kami akan memutuskan kita mau pakai yang tanggal berapa, itu nanti akan saya informasikan ya. Jadi misalnya tadi itu disampaikan jadi 2 tahap, misalnya tahap pertama itu 23 sampai dengan 26 Agustus, lalu tahap keduanya 30 sampai dengan 2 September. Hanya itu nanti informasi pastinya itu nanti akan saya informasikan di grup, karena memang kita masih menunggu koordinasi lebih lanjut, dan juga kita akan koordinasi juga dengan SD, karena memang sekarang itu kalau tahun lalu itu SD itu tidak ada simulasi seperti atau ANBK seperti saat ini. Sekarang itu dari SD kelas 5 itu memang ada, maka karena kita itu menggunakan sarana menggunakan gedung di SD, sehingga nanti kita akan berkoordinasi bersama, lalu nanti akan saya informasikan tanggal pastinya gitu ya. Lalu perkara nanti ke sekolah ataupun tidak itu juga menunggu ya, Bona. Demikian. Ya, Bona jelas ya. Jadi yang penting latihan dulu aja, Bona. Ya. Nanti mau simulasinya mau pelaksananya kapan itu udah siap kapan aja. Yang penting Bona sekarang latihan dulu, buka yang puspenjarnya dulu ya, Nak ya. Ya. Oke? Ya, ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Bu, Jasmine, Bu. Oke, Bona. Oh, Jasmine. Bu, itu Jasmine. Kalau yang cadangan itu mesti ke sekolah juga gitu. Oh iya, Jasmine ya, yang cadangan ya. Tadi udah dijelasin ke Pak Ben ya. Jadi tetap protokol kesehatan. Yang paling penting yang utama dulu, gitu ya. Yang list utama dengan syarat sehat sepenuh fisiknya. Kemudian ada kartu vaksin dan sebagainya. Jadi nanti diinfokan lebih lanjut ya Jasmine ya. Iya. Yang penting Jasmine ikut mengerjakan latihan. Jadi mau cadangan mau utama, semuanya wajib harus kudu buka latihannya, gitu ya. Kalau yang belum vaksin gimana, Bu? Apa? Maika belum vaksin? Belum, Bu. Saya baru negatif soalnya, Bu. Saya mesti nunggu 3 iya, bulan. Siap. Nggak apa-apa, Maika. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Maika. Itu harus disampaikan. Yang penting latihan ya, Maika. Tetap latihan ya. Oke. Ya, nanti Pak Ben akan mencatat. Oke. Ada lagi anak-anak? Oh ya, sebentar saya mau cek dulu. Apakah ya ada yang sudah mencoba untuk uji masuk di Ayo Uji tadi? Ada yang sudah bisa masuk? Itu kira-kira tampilannya seperti apa ya? Udah coba Puspenjar belum, sayang? Yang kemarin kompetisi literasi harusnya udah coba. Oke saya minta coba di situ ketika kamu disuruh login itu apa permintaannya, request-nya? Gak ada login Pak, karena saya di login. Udah tinggal ini, saya udah masuk ke contoh soal, terus tinggal pencet level 4. Nah, yang sebelahnya paling kanan tadi, coba ayo. Yang coba AKM, bukan yang contoh sayang. Yang ayo coba AKM. Ayo coba AKM, coba klik. Terus pilih yang itu ya Pak, SMP. Ya, SMP. Terus coba kamu share screen ya, coba kamu share screen, Pak Ben. Belum bisa Pak Ben, masih belum. Scan-nya boleh minta tolong Nak, share screen ya. Coba Pak Ben tuh Bentar saya buka dulu. Share screen ya Bu. Oke, ya. Bentar ya. Bisa sayang? Iya sebentar. Kelihatan Bu? Iya kelihatan. Ya, coba klik lanjutkan. Terus langsung login Pak. Coba klik passwordnya apa dia tunjukkan. Oh ya, coba login. Coba login sayang. Nah di situ diminta memasukkan nama ya. Coba. Ya. Trial dulu coba. Coba kita trial dulu biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Save nggak apa-apa. Kamu trial dulu, ketik nama peserta. Namamu. Nah, bawah sayang. Nah.
Ya, langsung klik di bawah udah muncul itu. Ini harinya isi, Pak. Iya. Iya. Tokennya yang di itu ya. ANZ ya. Wah. Ya, mulai. bisa berarti. Oh ya udah nggak usah. Alah, kepencet. Oh ya. Ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nanti tetap masih bisa masuk. Baik, Tutup anak-anak aja dulu, nggak sedikit apa-apa, gambaran ya. Coba klik daftar soal, nak. Coba klik daftar soal yang di pojok kanan. Kanan. Daftar soal, list daftar soal. Ini saya. Ini ketutupan ini, Pak. Bentar, Pak. Oh iya. Yang ada tulisan paket B, nah oke. Nah, berarti ada 21 soal ya. Kurang lebih ada 21 soal. Jadi hampir sama dengan CBT kita itu, kurang lebih mirip-mirip seperti itulah menggunakan. Coba klik ke bawah lagi, di close aja itu. Terus. Ya, berarti ada toolsnya seperti di CBT kita ya, ada soal sebelumnya, tools ragu-ragu, lalu soal berikutnya ya. Kembali lagi ke atas. Ya, di situ ada muncul waktunya ya, jadi mungkin ini diperhatikan. Jadi di sini ada sisa waktunya dan seterusnya ya. Jadi waktunya 60 menit dan seterusnya itu ya. Lalu coba klik informasi soal. Nggak ada isinya, Pak. Nggak ada isinya ya. Oke. Oh, mungkin informasi soal, maksudnya soal yang sudah ditampilkan ini kalau tidak salah ya. Baik, di close saja itu ya. Baik, itu kurang lebih sedikit gambaran untuk anak-anak yang lain ketika mau membuka link tadi ya. Lalu ayo ANBK ya, kalau tidak salah tadi kliknya itu. Ayo coba AKM, Pak. Iya. Oh ya, ayo coba AKM ya Bu Sisil ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, kalau ada lagi sebelum kita akhiri. Jadi ayo coba pastikan AKM semua ya. Join grup ya sayang, udah join WA grup ya semuanya ya. Apa jadi kalau misalnya saya nggak datang ke sekolah, saya di rumah Pak nanti itu ya? Ibu Sisil jawab nggak apa-apa. Nanti Maika Japri aja ya, nanti Ibu terangkan ya sayang ya. Oke? Nah, tenang aja pokoknya. Jadi kalau kesulitan juga bisa tanya ke Bu Sisil karena Bu Sisil itu sebagai operator ya. Jadi dia operator Dapodik juga operatornya itu dia akan mencakup sampai dengan push menjar ini dan sampai dengan yang AKM dan sebagainya ini ANBK ini. Jadi itu semua data terfokus dari yang dibuat Bu Sisil di Dapodik ya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya dan propisiat untuk Anda yang sudah terpilih ya menjadi duta sekolah ya dalam mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ya. Jika ada pertanyaan nanti di WA group itu akan saya buka komunikasi 2 arah. Jadi sementara ini memang saya masih menutup komunikasi 1 arah dari admin. Lalu nanti akan saya buka untuk komunikasi 2 arah seandainya dalam perjalanan ada informasi dan perlu ada pertanyaan. Mungkin Bu Sisil juga bisa bergabung atau Bapak Ibu wali kelas boleh bergabung seandainya ada informasi-informasi yang mungkin terkait dengan itu. Baik, jika tidak ada lagi kita akan tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan tadi yang buka, yang doa tadi yang jelas, sekarang yang cowok ya. Saya mohon kesediaan Daniel tadi 8C4 Baik, untuk Pak. membawa kita dalam doa. Nah, ini doa penutup kan, Pak? Iya, doa penutup. Ya. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas semua yang telah berikan pada kami Tuhan. Kami telah dapat menjalani hari ini. Juga kami telah dapat selesai sosialisasi ANBK dan juga sudah mengikuti PJJ pada hari ini Tuhan. Lindungilah kami selalu, juga lindungilah guru-guru yang telah mengajar kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah Bapa kita.
Baik, nanti doanya lengkapnya. Ya, mungkin Salam Maria atau Bapak kami, kemudian Maria Bintang Samudra, lalu Santo Carolus, lalu Bunda Elizabeth ya, koreksinya. Baik, kita tutup dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Satu semangat Tarakanita. Ya, terima kasih anak-anak, Terima Bapak Ibu, kasih. dan selamat berakhir pekan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya izin live. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Bu Cica. Terima kasih, Bu. Ya. Semuanya.